Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi dalam ngobrol bersama Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Husni Ritonga. Kita membahas tentang masalah ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa para pemirsa Ngorbit, subscribe channel Medan Orbit supaya channel ini semakin eksis dan diminati oleh masyarakat. Pak Ustadz, tadi kita sudah mendengar latar belakang kurban tadi. Ini artinya ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang paling disayangi beliau yang sudah lama dinanti-nantikan oleh beliau. Namun begitu dia beranjak remaja, di tengah enak-enaknya dipandang, tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim, kau sembelih anakmu itu. Nah, implementasinya sekarang, bagaimana apa yang dikurbankan oleh masyarakat saat ini jika dikaitkan dengan Nabi Ismail yang memiliki anak yang kecerdasan spiritualnya tinggi, memiliki patuhan kepada orang tua yang sangat tinggi pula. Ini gimana, Ustaz? Memang sebenarnya ibadah haji dengan kurban ini sama dia dilakukan. Itulah yang disebut dengan hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Hijriah. Zulhijjah, inilah yang disebut dengan hari tasyrik. Makanya seharusnya aturan dalam menunaikan ibadah haji sama juga dilakukan dengan dalam berkurban. Maka haji dalam Al-Quran, al-hajju asyurun ma'lumat, kata Tuhan. Haji itu adalah bulan yang ditentukan. Itulah yang disebut dengan bulan tasyrik itu, hari tasyrik. Pamam parodohunna haja la rofasa wala pusuko wala jidal. Siapa yang naik haji, menunaikan ibadah haji, dan siapa yang berkurban, laropas, jangan dia berkata kotor. Artinya, orang yang berkurban ini, dia harus menjaga sikap. Tadi bukan, jadi kurban itu adalah balutannya adalah keimanan yang mengharapkan predikat takwa. Ini, jadi laropasa. Jangan kita menyakiti hati orang ketika kita berkurban. Tanpa kita sadari kadang-kadang orang yang berkurban ini maunya jiran-jiran ini sakit hatinya. Nah, ini saya ingatkan juga kepada pemirsa Orbit. Ketika kita ada berkeinginan untuk menaikkan ibadah haji atau berkurban, jangan kita menyakiti hati orang. Apa yang kita kurbankan, kita kasihkanlah, jangan kita hujat-hujat panitia. Ini kadang-kadang orang yang berkurban ini banyak protesnya, kan begini, begitu. Iya. Ini padahal merusak dari amal sosial dan mengharapkan takorup ini menjadi terbenteng. Kenapa? Karena kata Tuhan, laropas, jaga sikap, jaga ucapan, yang membuat kalau kita sudah serahkan kepada panitia dalam konteks berkurban, maka ya Allah, ini kurban yang bisa kuberikan kepadamu, semoga aku menjadi orang yang takwa. Lepaskan, ikhlas. Jadi bagaimana panitia, dia harus melakukan sebagaimana syariat. Makanya ketika panitia pun harus mencari binatang, itu kan binatang yang terbaik, Pak Pi. Bolehlah kita cari kurban itu yang matanya buta, ya kan? Umurnya pun harus. Jadi kalau misalnya dia kalau berkurban domba, dia harus cukup 1 tahun. Kalau kambing kambing kacang atau kambing Jawa namanya ya. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun pas. Kalau dia onta itu 2 tahun. Jadi jangan kita kurang-kurangi. Itu dari segi kualitas umur. Baru dari segi kualitas fisik, jangan yang kurus. Kalau kurus sehingga tulang sumsumnya pun dikhawatirkan kering, ini pun menjadi moderat lah dalam kurma. Baru jangan telinganya yang hilang sebelah atau kakinya yang pincang. Memang harus sempurna, orang yang terbaik. Itulah tugas panitia. Jadi kalau kita di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, bahwa orang yang berkurban ini kan totalitas diserahkannya kepada panitia, maka panitialah mengelola tentang bagaimana berkurban itu dilakukan. Kualitas hewan yang berkurban tanggung jawab panitia lah itu ya. Laropas. Nah, panitia harus punya
ambil andil lah dia untuk mencari ibadah. Yang dikurbankannya itu pemikiran, yang dikurbankan itu tenaga, yang dikurbankannya yang lain, sehingga sama dia pahalanya bagi orang yang berkurban. Ketika dia tidak sanggup, dia kurbankan tenaganya. Nah, itulah yang disebut dengan la rofas. Baru yang kedua, wala fusuk. Jangan kita melakukan kefasikan. Nah, dan yang ketiga adalah wala zidal. Jangan bertengkar. Kulitnya mau dijual, kepalanya mau dikasihkan sama si penyembelih. Ini jangan bertengkar. Maka ketika musyawarah disepakati oleh panitia berkurban, selama ada koridor hukum, mazhab mana yang dipakainya, ada fatwa-fatwa ulama yang dipakai, ketika kita sudah azam, lakukan supaya berkurban itu tidak jadi masalah. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh panitia dan pengkurban itu sendiri. Nah, kaitannya terhadap COVID-19 ini, hari ini hampir rata-rata banyak orang karena COVID-19 ini ekonominya seret, ya kan Pak Pi? Bau banyak yang dirumahkan, PHK. Jadi masyarakat sebenarnya kalau kita berani turun ke bawah, berdialog dengan, ada yang saya dengar dari jamaah saya yang makannya satu hari cuma 1 kali Pak Pi. Bisa kita bayangkan. Nah, bagaimana orang itu mau membeli daging yang harganya 100.000, 160.000. Kalau kemarin saya lihat di Lebaran kemarin 160.000. Ada 70. Sedangkan dia untuk makan sehari ribet. Jadi berkurban ini adalah salah satu jalan untuk kesalehan sosial kita agar orang-orang yang terdampak COVID tadi bisa dia berbagi, menikmati dan tersenyum dia ketika dia memberikan daging terhadap anaknya yang masih bayi, ya kan, anaknya yang masih kecil. Ini kan kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun pada prinsipnya secara ekonomi sebahagian warga kita nggak sanggup membeli daging yang kualitas bagus seperti daging kurban yang diperintahkan oleh Allah, tapi dikasihkan di suasana COVID, bahagia. Jadi kalau saya katakan sebenarnya nikmat yang paling hebat itu adalah ketika kita mengharapkan sesuatu diberi pada saat kita penting. Betul. Jadi kalau suasana waktu kita penting itu diberikan kepada orang, itu nikmatnya luar biasa dan kita ingat dan kita akan mendoakan supaya orang yang memberikan itu adalah berhasil. Nah, orang yang berkurban hari ini kalau kita berikan kepada yang mustahak, ini doanya luar biasa. Nah, inilah menjadi pengobat sehingga doa-doa mereka ini akan menyelamatkan orang yang berkurban ini dari berbagai macam kegelisahan karena tidak bisa menunaikan ibadah haji. Artinya kita berharap dengan banyaknya umat Islam berkurban di masa pandemi ini, maka orang-orang yang kesusahan yang terdampak akibat COVID-19 ini bisa ikut merasakan pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tadi. Inilah kita harapkan untuk adanya kesalehan sosial tadi ya. Kesalehan sosial. Sehingga orang-orang yang berkurban itu akan benar-benar mendapatkan tadi predikat takwa tadi ya. Itu yang tadi kita lakukan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita rehat sejenak. Jangan lupa tetap subscribe di Medan Orbit. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.